طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang saya muliakan, yang saya hormati Ketua Ta'mir Masjid At-Taqwa, yang saya muliakan, yang saya hormati Ketua Yayasan, yang saya muliakan, yang saya hormati Kepala Desa, yang saya muliakan, yang saya hormati para kiai, tuan guru, alim ulama, ustaz dan ustazah, haji dan hajjah, bapak ibu, hadirin hadirat di masjid yang penuh berkah ini. Alhamdulillah wa syukrulillah. Senang dan bahagia sekali bertemu dengan jamaah Lombok Tengah yang luar biasa. Desa orang desa seperti cantik-cantik. Desa kau. Subhanallah. Cantik-cantik. Ini tulis. Jujur aja ada kecewa sama kalian. Kalau Syekh Ali Jabir dapat istrinya orang Lombok, saya tidak dapat. Yep. Alhamdulillah wa syukrulillah. Malam ini spesial. Karena itu izinnya malam ini khususan insyaallah ceramah saya bahasa Arab. Ngaji apa? Walaupun lama saya di Indonesia, tapi setiap kali saya ceramah bahasa Indonesia musik kepada saya. Karena itu kali ini bahasa Arab aja, biar kalian yang pusing. Memang belum bisa bahasa Arab? Belum bisa? Bisa sedikit. Setiap hari salat bagi bahasa apa? Baca Quran bahasa apa? Zikir kepada Allah bahasa apa? Makanya belum bisa. Subhanallah, artinya apa? Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Segala puji. Allahu Akbar. Udah pintar-pintar nih. Cara anda bisa. Udah nggak apa-apa. Kalau merasa belum bisa, berarti sama-sama dengan bahasa Inggris. Kan bahasa modern seluruh dunia sekarang bahasa Inggris. Udah bisa ya? Belum bisa juga. Belum bisa juga bahasa Inggris, Bu. Bisa yes dan no. Ini fokus-fokus ya.
kamera itu begitu. I love you. Itu artinya apa itu? Cinta Pak. Aku cinta Pak Ustadz Jaber. Saya tidak ada, alhamdulillah. Tidak boleh. Suamimu cemburu nanti. Oh, ada suami. Ada yang belum nikah di sini ada? Ada situ ya? Angkat tangannya, angkat tangannya. Yang belum nikah, yang belum nikah. Ini belum punya. Yang berbuah. Angkat tangannya. Kasihan. Bapak, jangan pulang dulu ya. Kita cari jodohnya di sini. Ada yang belum nikah di sini ada? Ada di bawah ada. Mana ketua kamu di sini mana? Biar langsung kita nikahkan. Ya, segera yang belum nikah segera nikah. Sebentar lagi hari kiamat datang. Belum nikah mau kiamat datang. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Di malam yang penuh berkah ini sama-sama kita berkumpul dalam rumah Allah. Sangat mulia di mata Allah. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu kaum berkumpul di dalam rumah Allah, belajar kalam Allah, kajian ilmu, zikir kepada Allah, langsung Allah berikan hadiah. Illa hafathumul malaikah, malaikah ikut majlis kita. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah berikan rahmatnya. Wa nazalat alaihim sakinah, Allah turunkan sakinah dalam hati kita. Di akhir majlis udah bulan, kata malaikat bulan masing-masing Allah sudah ampuni segala dosa-dosa kalian. Bayangkan Bapak Ibu, ini berkah sekali aja ikut majlis ilmu atau majlis zikir. Apalagi orang yang istiqamah ikut majlis ilmu dan majlis zikir. Usahakan, karena mesti dan yakin sebagai manusia banyak salah, banyak dosa, banyak kekurangan. Majlis ilmu itu mensucikan kita, menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi selalu jaga majlis ta'lim atau majlis zikir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa waktunya sudah 3 tahun 4 bulan. 3 tahun 4 bulan Syekh Ali Jabir wafat. 4 tahun. Tadi saya sudah jelaskan kepada ketua tahmid masjid, aku jelaskan lagi kepada jemaah di sini. Karena jujur aja banyak jemaah Lombok kecewa sama kita. Kenapa tidak menjalankan wasiat almarhum Syekh Ali Jabir untuk dimakamkan di Lombok? Aku jelaskan. Syekh Ali Jabir waktu dia sakit kena corona, masuk rumah sakit. Itu waktu puncaknya corona di awal tahun 2021. Itu puncaknya corona di Indonesia. Banyak asatis meninggal dunia gara-gara corona. Begitu masuk rumah sakit, di rumah sakit sekitar 1 minggu, akhirnya wafat. Waktu itu dalam kondisi itu tidak mengizinkan pemerintah untuk berangkat. Kenapa? Tak boleh. Susah kita sendiri keluarganya mau makamkan, susah sampai dapat izin. Ya, jadi dalam keadaan yang sulit seperti itu, kita sebagai keluarganya ambil keputusan,
kita makamkan di pondok pesantren Darul Quran tempat pertama Syekh Ali Jabir ngajar di Indonesia itu di pesantren tersebut. Jadi ambil keputusan dimakamkan di sana karena betul kita sudah berusaha tapi belum dapat, belum bisa bawa ke Lombok di sini untuk dimakamkan. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya. InsyaAllah kalau saya meninggal dunia di Lombok nanti aja gak apa-apa. Amin. Amin. Alhamdulillah wa syukurnya. Dalam kesempatan ini kita masih lanjut perjuangan beliau. Walaupun beliau wafat, sebagai saudaranya mau tidak mau harus lanjut perjuangannya. Alhamdulillah. Acara-acara beliau yang ada di TV masih kita lanjut. Pesantren-pesantren beliau masih kita lanjut. Keliling seluruh Indonesia isi kajian sama jemaah masih kita lanjut, salah satunya ini. Alhamdulillah. Karena itu kata beliau apa? Harapan beliau semuanya dapat kemuliaan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran jalur cepat Anda masuk surga. Al-Quran jalur cepat Anda masuk surga. Bayangkan, biar kita faham sampai mana kemuliaan Al-Quran. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang selalu menjaga satu ayat. Berapa ayat? Satu ayat. Istiqamah, dapat jaminan surga Allah. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illa an yamut. Barang siapa yang selalu jaga dan istiqamah baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Satu ayat ini baca sekali. Salatnya apa kata Rasulullah? Habis setiap salat fardu. Bukan setiap salat, cuma fardu aja. Salat fardu sekali aja baca. Apa yang saya dapat? Kata Rasulullah, akan Anda dapat jaminan surga walaupun masih hidup. Dicatat namanya Fulanah binti Fulan, Fulan ibni Fulan, ahli surga. Tidak menghalangi Anda masuk surga kecuali karena masih hidup. Mati langsung masuk surga. Berkah satu ayat. Bayangkan, berkah satu ayat kalau kita jaga dapat jaminan surga. Kalau yang jaga 30 juz gimana? Lebih mulia lagi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kemuliaan Al-Quran. Ini harapan Syekh Ali Jabir biar kita semuanya dapat kemuliaan Al-Quran. Beliau buatkan program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Kata beliau, Indonesia negara Al-Quran, negara yang berkah dan makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Setiap kota, setiap kabupaten, setiap kampung, setiap desa, setiap masjid, setiap rumah, paling tidak salah satu anggota mereka orang hafiz, hafizah, qari, qari'ah, ahlul Quran. Kenapa Syekh Jabir? Kata beliau, satu orang bisa selamatkan banyak orang menjadi ahli surga. Karena Allah jelaskan dalam hadis yang qudsi, orang yang datang hari kiamat habiskan umurnya bersama Al-Quran, baca dan hafal Quran, belajar Quran. Allah minta nanti begitu dia masuk surga, Allah minta baca dan naik, baca dan naik, baca dan naik sampai martabat paling tinggi di dalam surga Allah. Jadi begitu Allah memuliakan mereka, bukan cuma masuk surga, tapi dimuliakan di dalam surga sampai berikan tempat paling tinggi dalam
surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah cukup? Belum bagi Allah. Ini orang hebat. Ini orang spesial. Semuanya megang HP, ini megang Quran. Spesial itu. Mahal itu. Tapi udah masuk surga. Udah diangkat darajatnya dalam surga. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala mau berikan sesuatu yang indah, yang enak baginya. Buatkan acara besar di dalam surga yang hadir malaikat, nabi dan rasul. Tiba-tiba Allah